Bagaimana mengelola keuangan apotek dengan strategi-strategi pertumbuhan secara organik. Kami memilih strategi pertumbuhan organik, bertumbuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman apoteker yang dimuliakan Allah, hari ini kita sampai pada mentoring tentang keuangan strategis. Materi ini ada juga bisa teman-teman dapatkan di Pharmacy Learning Club yang dibuat oleh sahabat-sahabat kami di Bandung, tentang bagaimana mengelola keuangan apotek dengan strategi-strategi pertumbuhan secara organik. Kami memilih strategi pertumbuhan organik, bertumbuh dengan laba secara organik dari apotek kami sendiri, bukan dari investor. Harapan kami dengan melakukan pertumbuhan organik ini, kami bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab tanpa harus mengejar KPI atau Key Performance Indicator yang ditentukan oleh para investor. Jadi ini membuat kita lebih nyaman dalam bekerja, lebih enjoy, lebih easy dan excellent, dan insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan berupa profit yang baik, pertumbuhan dan pertambahan dalam target-target organisasi bisnis kita. Nah teman-teman, tujuan utama. Nah teman-teman, kalau kita mau mulai sesuatu kan kita perbaiki dulu niatnya. Niatnya ini adalah kita mengelola keuangan apotek supaya bisa mendukung pelayanan kefarmasian yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri karena kita tumbuh secara organik dari laba kita sendiri, bukan dari investor. Yang kedua, kita juga bisa lebih bertanggung jawab atas apa-apa yang kita lakukan di apotek. Nah, prinsip-prinsipnya untuk manajemen keuangan di apotek itu ada 3. Bagaimana kita menumbuh uang, termasuk dari fundamental bisnis yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana mengelola uang, business cash machine, lalu mengembangkan uang, millionaire mindset. Yang pertama, kita menerapkan standar gaya hidup sepertiga. Saya menyebutnya juga angka cukup ketika saya belajar ke Mas Jaya Setiabudi. Penerapan standar gaya hidup sepertiga. Kami mendahulukan untuk bayar hutang 30% dari laba kami, sehingga alhamdulillah hutang kami bisa segera terbayar dan lunas. Lalu kami juga memiliki target tabungan. Target tabungan yang kami lakukan di keluarga kami sendiri, misalnya biaya ada target tabungan yang ada di keluarga kami misalnya sebesar 12 kali biaya hidup kami selama 1 bulan. Biaya hidup kami selama sebulan kira-kira 3 juta. Berarti kami punya tabungan sekitar 36 juta. Nah, supaya ini bisa digunakan dalam jangka panjang, kami tidak menabungnya dalam rupiah, tapi kami menabungnya dalam dinar. Dan hasilnya sangat fantastis teman-teman. Kami beli dinar waktu itu hanya 2,1, sekarang sudah sampai 3 lebih. Kemarin saya dapat dari teman-teman di Wakala itu sudah sampai angka 3,2. Berarti ini nilainya itu bukan menyusut ya, tapi nilainya bagus. Jadi kalau kita ingin menyimpan tata nilai termasuk target tabungan, baiknya disimpan dalam bentuk emas atau dinar, dan tidak boleh lebih dari 20 dinar. Nah, tidak boleh lebih dari 20 dinar. Kenapa? Karena kalau 20 dinar berarti sudah masuk ke zakat. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, lebih dari 20 dinar nanti bayar zakat. Tapi kalau teman-teman ingin bebas dari zakat, tidak sampai nisab, berarti kurang dari 20 dinar. Lalu mengelola uang, pemisahan uang pribadi dan uang bisnis. Orientasi produktivitas aset harta untuk mengurangi liability atau beban kita. Kita harus pisahkan mana aset kita dan mana liability kita. Lalu kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan nanti sangat penting teman-teman untuk membuat rencana-rencana strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis kita. Lalu kita juga akan mengembangkan uang, yaitu tidak meremehkan keuntungan yang sedikit. Banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam tidak meremehkan keuntungan-keuntungan yang sedikit. Sedikit keuntungan nggak apa-apa, yang penting berkah. Nah, itu besar sekali manfaatnya. Hati-hati dalam investasi baik dalam yang terkait dengan bisnis kita sendiri maupun investasi kepada orang lain. Lalu hanya mencari pembiayaan organik dari laba yang ditahan, atau misalnya teman-teman buka apotek syirkah. Kami tidak menganjurkan teman-teman untuk mengambil pembiayaan dari bank atau dari hutang, dari perbankan, karena khawatirnya teman-teman, atau dari investor misalnya, teman-teman nanti akan terjebak pada KPI-nya bank atau KPI-nya investor gitu. Kalau teman-teman belum sampai pada tahap
investing atau duplicating, jadi masih tahap profiting, masih apalagi starting ya, atau tahap systemizing, saya sangat menganjurkan teman-teman muncul itu melalui pembiayaan organik. Nah, baru ketika teman-teman mau duplicating, buka syirkah, buka teman-teman pembiayaan dari beberapa investor, oke. Terus kalau misalnya investing, buka investor itu oke, karena teman-teman sudah sampai pada tahapan-tahapan yang kuat, besarnya bisnisnya kuat dulu, baru kemudian diperbesar. Nah, laporan keuangan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memiliki konsekuensi strategis, misalnya untuk cost effectiveness, kebijakan alokasi laba bersih dan laba ditahan, penyusutan gedung dan peralatan, pajak, tax planning, program sosial atau public relation. Termasuk misalnya teman-teman mau bergabung di Kemacermat misalnya. Ini sangat baik kalau teman-teman punya dana anggaran sendiri, karena dengan begitu personal branding atau professional branding dan professional authority-nya akan lebih terlihat. Oh, gue ini apoteker, maaf. Saya ini apoteker ya. Saya apoteker bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa melaksanakan home pharmacy care. Itu kan butuh dana, butuh biaya, butuh waktu, butuh pemikiran, butuh tim. Nah, teman-teman bisa menganggarkan dari program sosial itu. Bagaimana caranya? Harus benar dulu laporan keuangannya. Harus tahu dulu bagaimana membuat cost effectiveness, bagaimana kebijakan alokasi baik laba bersih maupun laba ditahan, juga menghitung risiko perbaikan dan peremajaan aset secara proporsional. Caranya nanti akan ada detail di video premium. Kemudian teman-teman juga, kalau ini yang saya contohkan untuk cost effectiveness di financial strategy di Apoteker ABJ, kami punya main power planning ya. Ada ownernya saya, Apoteker Arif, kemudian ada pendamping kami waktu itu ada Dea Nadia, ada juga saat itu Intan, kemudian Anissa. Ini yang tim kami yang 2018 ya. Asisten nakes kami ada Indah, Kurnia, Rosita, 3Jas, dan IT supportnya ada Dia, Mufid, dan Zen. Struktur gajinya, karir remunerasinya kami buat position class, job class, and intellectual class. Kami buat norm, persen labanya lebih dari 28%, biaya maksimal 72%, selisih keuangan yang wajar adalah kurang dari 100.000 per shift per hari. Ini apa? Nanti ada di video premium. Alokasi per Juli 2016, cost SDM-nya seperti apa, cost operasionalnya 20%, 40% dan 20%, laba ditahan dan bagi hasilnya adalah 30% dan 10%. Jadi kalau kami insya Allah sudah bisa untuk aplikasi syirkah, karena kami sudah memenuhi kriteria 10% dari dana bagi hasilnya. Alhamdulillah bisa gitu. Teman-teman bisa juga melakukannya. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan duplicating. Begitu hal-hal yang perlu kita pelajari untuk apa semuanya? Untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.